Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Azahra, NIM 2104336. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang dari pemerintahan digital ke tata kelola digital. Apakah kita sudah sampai? Next, latar belakang. Big data telah menjadi fenomena yang diabaikan ketika menyangkut dampaknya terhadap sifat pengetahuan dan proses pengambilan keputusan yang terkait dengannya, dan mudah untuk berpikir bahwa big data memecahkan masalah ini. Kesenjangan penelitian ini dievaluasi dengan meninjau kembali masalah pengetahuan dan mengevaluasi apakah masalah pengetahuan masih dapat berlaku di era digital. Namun, tantangannya utama bukanlah tentang teknis, melainkan bagaimana menciptakan struktur tata kelola untuk melibatkan orang dalam proses pengambilan keputusan. Dan pada saat yang sama tidak jatuh ke dalam perangkat masalah pengetahuan. Transisi berkelanjutan dari pemerintahan digital ke tata kelola digital adalah transisi dari struktur teknis ke berbagai proses pada tingkat dieren, dan proses ini memiliki batasnya sendiri. Latar belakang, dengan munculnya teknologi baru yang memungkinkan untuk memproses data dalam volume besar, varietas, dan kecepatan, pemerintah memiliki instrumen baru untuk merumuskan kebijakan mereka dan memenuhi kebutuhan warganya. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan tentang kesehatan masyarakat, iklim, threat, dan masalah serupa dengan lebih banyak data di tangan mereka. Selain itu, personalisasi layanan dan peningkatan transparansi dapat dimungkinkan dengan digitalisasi. Layanan pemerintah digital masih bisa inefisien dan keamanan data dan dapat menyebabkan masalah besar. Terlepas dari masalah pengetahuan pertanyaan, yang menarik mengenai dampak digitalisasi dari perspektif pemerintah bukanlah pertanyaan binar sederhana tentang berhenti atau pergi, melainkan bagaimana proses pemerintahan digital dapat dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa jatuh ke dalam perangkap masalah pengetahuan. Dalam penelitian ini, penulisan bertujuan untuk meninjau kembali masalah pengetahuan dalam konteks perkembangan dan tantangan baru dalam pemerintahan digital. Dalam pembahasan ini, tata kelola digital sebagai sebuah proses terdiri dari desain dan penggunaan pemerintahan digital. Masalah bisnis digital dan demokrasi digital proses multifaset ini melampaui sekedar konsep menyediakan layanan pemerintah secara digital. Ini mencoba untuk mengubah sifat membangun dan menjalankan bisnis secara representasi demokratis orang. Namun demikian proses ini memiliki batasannya sendiri. Batasan tata kelola digital tampaknya merupakan batasan yang diketahui dari era-era pradigital. Namun, fakta bahwa tata kelola digital dikaitkan dengan integrasi sektor digital, fisik, dan bioteknologi yang sampai sekarang terpisah dari generasi pengetahuan berarti ada keterbatasan baru dan tantangan baru untuk tata kelola digital, terlepas dari seberapa baiknya pemerintah meninjau kembali masalah pengetahuan ekonomi mengingat perkembangan teknologi baru-baru ini menunjukkan bahwa masalah kepura-puraan pengetahuan ada sepertinya sebelumnya, tetapi ruang intervensi potensial pemerintah telah berkembang pesat karena integrasi sektor digital, fisik, dan bioteknologi sampai sekarang terpisah dari generasi pengetahuan. Ini adalah masalah mengenai penyalahgunaan big data oleh pemerintah untuk menggambarkan target mereka sendiri sebagai kehendak orang. Penulis penulis menerima bahwa semua pemerintah tidak boleh bertindak seperti ini. Tetapi cukup pasti bahwa digitalisasi overs pemerintah berpotensi menyalahgunakan big data untuk mengatur agenda mereka sendiri. Masalah pengetahuan ada seperti sebelumnya, dan perkembangan teknologi baru terikat oleh status epistemik program perangkat lunak yang pada gilirannya terikat oleh kemampuan terbatas pengetahuan manusia. Namun demikian, pengamatan ini tidak menyiratkan perspektif berhenti atau pergi mengenai pemerintahan digital. Sebaliknya, mengetahui dan memahami batas-batas pemerintah digital dapat membantu para pengambil keputusan
untuk menyesuaikan kebijakan mereka. Tata kelola digital dapat membantu meningkatkan hak asasi manusia, transparansi organisasi pemerintah, mengurangi nepotisme dan korupsi, dan menstandar proses pengambilan keputusan politik dari analog ke digital. Tetapi dalam bentuknya yang sekarang, ia tidak dapat memecahkan masalah pengetahuan di bidang ekonomi. Memang benar bahwa mengurangi biaya agensi dan transaksi dan memanfaatkan eksternalitas jaringan berlaku untuk tata kelola digital. Tetapi setiap upaya tata kelola digital perlu menyesuaikan prosesnya sendiri, memperhatikan batasannya. Oleh karena itu, penelitian di masa depan dapat fokus pada bagaimana digitalisasi dapat digunakan untuk demokrasi langsung dengan mempertimbangkan tantangan pemerintahan digital dan mengidentifikasi aspek mana yang dianggap bermasalah ketika mempertimbangkan transformasi menuju demokrasi digital. Sekian dari presentasi saya. Uh, Kurang dan maaf. Uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.